Ada yang menyatakan seolah-olah saya ini yang mengislamkan Farel. Saya tidak memanfaatkan momen itu, tapi saya sebagai seorang muslim memiliki kepentingan untuk memastikan Farel sudah muslim atau belum. Karena ketika kita pastikan Farel muslim, maka kita doa-doa keselamatan fiddin wa dunya wal akhirah pun akan kita alamatkan kepada Farel. Mudah-mudahan izah atau martabat Islam terpancar dari Farel Prayoga kepada orang-orang yang saat ini menyaksikan perilaku Farel yang lagi viral-viralnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kali ini kita akan membuat klarifikasi. 2 bulanan yang lalu kita sempat bikin video saksi sejarah Farel Prayoga mu'alaf ya. Nah, setelah video itu tayang, alhamdulillah sempat mendapat sambutan luas dari netizen, dari para subscriber, alhamdulillah ya. Tetapi dari semua tanggapan itu ada yang bernada positif, banyak yang bernada positif, tapi ada sebagian yang justru bernada negatif, menuduh macam-macam ya, mengungkapkan kata-kata yang tidak patut dan lain sebagainya. Nanti bisa teman-teman cek di kolom komentar itu ya. Saya sekian lama mendiamkan itu bagi saya ya namanya orang berkomentar ya. Tetapi tidak ada salahnya untuk kali ini saya memberikan ya sekilas klarifikasi. Ada yang menyatakan itu tampangnya ustadz tapi bikin video kok mengada-ada gitu. Ada yang macam-macam lah ya, macam-macam. Bahkan Om Aziz sendiri ya, omnya Farel itu sempat berkomentar ya, kok waktu itu kok nggak bilang kalau sampean YouTuber itu. Saya hadir bukan sebagai seorang YouTuber sebenarnya. Saya hadir ke silaturahim ya, dan itu merupakan panggilan hati saya. Karena saya ke sana terutama tidak dalam rangka membuat konten sebenarnya ya. Tapi baiklah, nanti akan kita urai, akan kita berikan semacam klarifikasi satu persatu. Sebelum kita lanjut, yang belum subscribe ya subscribe saja lah, nggak usah sungkan-sungkan ya. Yang belum like nggak apa-apa, nanti komentar lagi, baik yang sudah berkomentar ya, yang sudah berkomentar dulu komentarnya bagaimana, sekarang komentar bagaimana, monggo saja. Atau yang belum berkomentar, komentar saja ya. Ada yang menyatakan seolah-olah saya ini yang mengislamkan Farel, seolah-olah seperti itu adalah di dalam video. Nanti kita klarifikasi lah ya. Tapi seperti apa sih sebenarnya video yang cukup menghebohkan kala itu yang menghebohkan? Maka kita akan simak dulu videonya agar Anda yang barusan menemukan channel ini juga bisa lebih menilai lah nanti seperti apa gitu lah ya, seperti apa. Kemudian nanti klarifikasi saya di akhir video ini. Kita tonton dulu ya, Kalaupun Farel menjadi muslim, ini sudah bukan rahasia. Tetapi bagaimana prosesnya, bagaimana perjalanan spiritualnya, bagaimana kemudian nanti akan seperti ini dan seperti itu. Ini off the record yang tidak boleh diungkapkan kecuali atas inisiatif keluarga Farel sendiri, dan itu ada masanya. Saya merupakan bagian dari saksi sejarah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai kabar tentang Farel Prayoga mu'alaf. Alhamdulillah saya berkesempatan bertandang ke rumah Farel. Nanti kronologis perjalanan bisa Anda lihat di akhir video ini. Oleh karenanya jangan skip video ini, tonton sampai tuntas. Mudah-mudahan ada manfaat dan bisa menikmati bagaimana suasana rumah Farel dan sebagainya.
Belakangan, Farel tidak hanya viral di bidang kemampuan berkesenian tarik suara, tetapi juga ramai dikabarkan Farel masuk Islam atau berpindah keyakinan atau mu'alaf. Yang ramai juga dikabarkan mu'alafnya gara-gara gitu ya. Gara-gara Gus Miftah. Masya Allah. Tapi belakangan Gus Miftah telah mengutarakan pernyataan bahwa beliau tidak intervensi terhadap keyakinan Farel. Gus Miftah menceritakan dengan detail bahwa bagaimana pertemuan dengan Farel di panggung pengajian, dan ternyata Gus Miftah baru tahu bahwa saat itu Farel non-muslim. Sudah viral ya itu ya, sudah viral. Tidak apa-apa, apapun agamanya, yang penting seseorang berbuat baik bagi sesama kemanusiaannya, beribadah yang tekun dan lain sebagainya. Nah, kemudian beredar kabar yang macam-macam. Ada yang menyatakan bahwa Farel dan ibunya telah memeluk Islam. Masya Allah ya, Masya Allah. Ada juga yang menyatakan bahwa sesungguhnya Farel muslim sejak kecil, gitu kan, sudah melaksanakan ibadah sholat dan seterusnya. Yang lebih fantastis lagi, kabar bahwa Farel adalah seorang hafiz Quran. Masya Allah. Amin, amin, amin. Kita doakan semuanya berpeluang menjadi hafiz Quran. Nah, ini adalah suatu berita yang menyangkut ranah spiritual, sehingga saya merasa berkepentingan untuk menggali informasi dari sumber primer. Ya. Nah, ternyata setelah saya bertandang ke rumah Farel sekeluarga, saya memiliki kesan. Ketika saya datang, ya begitu datang, Farel masih sekolah, waktu itu sekitar jam 11 siang, Farel belum datang. Kemudian setelah Farel, kita ngobrol dengan keluarga. Materi yang kita obrolkan meskipun bersifat sangat mendasar, bersifat sangat prinsipil, tetapi keluarga Farel wanti-wanti untuk tidak diekspos materi obrolan itu. Nah, oleh karenanya dalam kesempatan ini yang akan saya sampaikan adalah sebatas kesan saya kepada keluarga Farel, ibunya, kakak-kakaknya, Farel sendiri. Kebetulan ayahnya sedang keluar. Dari ketulusan ucapan keluarga Farel, saya menyimpulkan dua hal. Yang pertama, Farel ini selain berprestasi di bidang dunia seni, sebagaimana yang kita semua tahu, siapa orang se-Indonesia yang tidak pernah mendengar nama Farel. Selain prestasi itu, ternyata prestasi yang tidak kalah pentingnya, yang tidak kalah agungnya adalah prestasi di mana Farel sekeluarga ini ternyata memiliki kualitas toleransi yang sangat-sangat luar biasa, yang bisa menjadi contoh bagi semua keluarga di Indonesia yang berbineka tunggal ika ini. Jadi keluarga Farel adalah keluarga yang multi keberuntungan. Selain keberuntungan berupa karir Farel yang sedemikian bersinar saat ini, adalah keberuntungan di mana keluarga tersebut adalah keluarga yang istimewa, keluarga yang sangat menjunjung nilai-nilai toleransi. Orang tua Farel, ayahandanya, bundanya menyupport sedemikian rupa apapun yang dilakukan Farel asalkan dengan sungguh-sungguh. Kalaupun beragama, beragama yang sungguh-sungguh. Kalaupun berkesenian, berkesenian yang sungguh-sungguh. Kalaupun sekolah, sekolah yang sungguh-sungguh. Oleh karenanya saya memberikan apresiasi yang luar biasa. Mudah-mudahan kualitas toleransi yang dimiliki oleh keluarga Farel ini menjadikan contoh, menjadikan teladan, menjadikan bahan referensi bagi keluarga-keluarga lain yang kebetulan memiliki karakteristik yang serupa, di mana satu keluarga ada bermacam-macam keyakinan di dalamnya, saling menghormati, saling menghargai, dan saling mensupport di dalam kebaikan satu sama lain. Mudah-mudahan mendatangkan keberkahan dan semakin memperluas manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
iki jauh-jauh ke situ Bondo rene. Iki rene iki sampean silaturahmi nggih. Memberi sesuatu hadiah pada Farel. Oh nggih. Atas selamat atas kesuksesannya lah. Ya. Ya, terima kasih hadiahipun. Weh, jauh-jauh nggih Mas nggih. Weh, disempat nih rene. Videonya seperti itu. Kalau Anda cermati video saya saat itu seperti apa. Saksi sejarah, jangan salah ya, saksi sejarah. Sejarah itu adalah kejadian masa lalu, masa kini, dan masa depan itu termasuk sejarah. Nah, Anda saat ini hidup di masa sekarang, di masa saat Farel Prayoga mengalami metamorfosis dari yang tadinya belum muslim menjadi Islam. Dan bagaimana kala Farel mengalami pergolakan batin ya. Tidak hanya Farel tapi juga keluarga Farel. Tidak mudah dalam satu keluarga ada fenomena seperti itu, tidak mudah. Maka memang saya ke sana ngobrol dengan keluarga Farel Prayoga. Kenapa kita katakan itu sebagai saksi sejarah? Karena di masa itu kita terlibat di dalam masa itu. Ada yang berinteraksi langsung, atau Anda yang sekedar nonton berita atau nonton channel, nonton konten yang membahas tentang itu, ya, Anda termasuk saksi sejarah dong, gitu. Karena Anda memang ada di masa itu, di masa bagaimana Farel bermetamorfosis dari yang tadinya pengamen biasa kemudian menjadi seorang yang semacam superstar begitu. Tapi saya datang, saya hadir bukan atas nama apa-apa dan atas nama siapa-siapa, tetapi saya memang berkunjung atas nama manusia gitu ya. Dan saya memang mengangkat dari sisi kala itu tadi ya, kalau Anda perhatikan videonya, saya tidak membahas tentang bagaimana prosedur Farel itu masuk Islam gitu ya, tidak. Dan kalau Anda ikuti video-video yang lain ya tentang Farel Prayoga ini beragam. Ada yang kakeknya menyatakan bahwa keluarga Farel ini ya, dari ibunya terutama, ini dari mbahnya, dari semuanya Islam. Jadi di situ terdapat satu stigma bahwa Farel itu tidak pernah tidak Islam gitu. Tapi yang tahu persis bagaimana kondisi Farel sendiri dalam keluarganya kan Farel dan keluarganya. Saya tidak memanfaatkan momen itu, tapi saya sebagai seorang muslim juga memiliki kepentingan untuk memastikan Farel sudah muslim atau belum. Karena ketika kita pastikan Farel muslim, maka kita doa-doa keselamatan fitin wa dunya wal akhirah pun akan kita alamatkan kepada Farel. Ingat, di dalam kaidah kita Islam, kita boleh mendoakan orang yang tidak beragama Islam itu sebatas kebaikan dunia. Tetapi untuk kebaikan akhirat itu memang tidak disyariatkan. Sebagaimana Nabi SAW juga tidak dibenarkan untuk memohonkan surga bagi sanak kerabat yang tidak memeluk agama Islam, gitu ya. Itu satu patokan. Sehingga terhadap orang yang tidak Islam, kita tidak diperkenankan atau tidak dibenarkan untuk berucap salam secara lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena itu maknanya adalah keselamatan atas kalian dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat Allah itu adalah surga. Padahal dalam akidah kita, surga ini hanya akan dimasuki oleh orang-orang yang muslim, yang muslim dari zaman Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW yang muslim. Ingat, ini muslim dalam arti yang sesungguhnya. Jadi umat Nabi Adam alaihissalam yang mengikuti pensyariatan saat itu, yang mengikuti
agama tauhid kala itu ya disebut Muslim, gitu ya. Nabiullah Ibrahim, semua nabi-nabi pengikutnya, nabi dan pengikutnya itu semuanya adalah Muslim karena menggenggam agama tauhid. Nah, kembali kepada persoalan Farel, saya tidak memutar-mutar tidak memutarbalikkan cerita begitu ya. Jadi sebatas yang kita lakukan memang sebatas silaturahim ya, agar saya pastikan dan saya melakukan apa di sana, saya memberi apa kepada Farel juga tidak saya publikasikan karena saya tidak ingin apa-apa yang saya berikan, kebaikan yang saya berikan itu terekspos begitulah ya, terekspos. Dan memang ada banyak hal kalau hanya untuk kepentingan konten, kalau hanya untuk kepentingan viewer dan lain sebagainya, ya pastilah kita angkat yang sifatnya ini kejutan-kejutan. Tetapi tidak, kita punya batasan-batasan mana yang kita kemukakan, mana yang tidak ya. Maka dalam kesempatan itu yang saya kemukakan dalam video tadi itu sebatas bagaimana keharmonisan keluarga Farel dikala Farel memutuskan untuk secara resmi beragama Islam gitu ya. Itu yang saya angkat di sana. Dan kalau anda simak tadi video atau kalau belum paham nanti boleh disimak lagi itu. Adakah kata-kata negatif yang saya keluarkan? Tidak. Jadi video channel ini insya Allah apapun yang kita angkat, kita bahas dari sisi positifnya. Agar apa? Ya, yang pertama agar memiliki daya manfaat kepada semua orang. Dan mohon maaf, hal-hal yang negatif itu hanya akan keluar dari diri yang negatif. Kalau istilahnya dulu, yang terkenal dulu Hakim itu ya, ceret itu hanya akan mengeluarkan isinya. Kalau ceret itu diisi kopi, maka yang keluar kalau dituang ya kopi. Kalau ceret itu berisi air putih, ya air putih yang keluar. Sebaliknya juga sama halnya dengan manusia. Kalau manusia itu kolbunya ini negatif, maka selalu yang terlontar adalah hal-hal yang negatif. Maka saya tidak punya jawaban apa-apa terhadap teman-teman yang berkomentar destruktif atau negatif terhadap video itu. Udahlah tampangnya Ustaz tapi ngomongnya begini-begini, hanya memanfaatkan. Kenapa diulik-ulik tentang agama orang? Semacam-macam lah. Saya tidak punya jawaban untuk yang demikian karena saya berusaha batasi diri untuk belajar senantiasa berpositif hati, berpositif pikiran dan berpositif kata. Saya berusaha seperti itu. Maka tanggapan saya sebatas yang baik-baik seperti ini, dan kalau dihujat saya juga tidak punya bahan untuk membalas hujatan itu karena saya berusaha membuang segala hal-hal yang bisa saya utarakan untuk hujatan-hujatan. Demikian ya kurang lebihnya. Jadi dibijaksanai saja video itu, dan video itu tidak berpretensi apa-apa. Sekali lagi saya ingin memastikan bahwa Farel telah benar-benar Muslim, sehingga saya rekomendasikan kepada semua umat Islam untuk mendoakan Farel Prayoga agar menjadi Muslim yang kafah, menjadi Muslim yang menjadi inspirasi ya. Dia menjadi seorang dai bukan tidak harus dalam arti dia berceramah, tetapi dia menyampaikan nilai-nilai keluhuran Islam sehingga dia sebagai public figure akan terlihat, terbaca, dan bisa dijadikan contoh bagi orang-orang ya, bagi orang-orang yang mengagumi dia Farel Prayoga ini, dan menjadi Muslim yang lebih baik. Itu saja. Tapi kalau tidak pasti apakah dia sudah Muslim atau sudah Islam atau sudah mu'alaf atau belum, kemudian ya saya tidak bisa memastikan komitmen spiritual saya kepada Farel Prayoga. Tapi ketika saya sudah bisa pastikan Farel Prayoga Muslim ya, maka saya pastikan diri saya juga untuk berkomitmen ya, minimal mendoakan yang terbaik buat Farel Prayoga untuk bisa tidak hanya menjadi diri yang bermanfaat bagi dirinya, tetapi juga
bagi keluarga besarnya, juga seluruh orang-orang yang menyukai atau yang mengagumi dia. Mudah-mudahan izah atau martabat Islam tercurah terpancar dari Farel Prayoga kepada orang-orang yang saat ini ya jutaan, puluhan juta, ratusan juta pasang mata menyaksikan perilaku Farel yang lagi viral-viralnya itu saja, lebihnya tidak. Salam untuk semuanya ya, mudah-mudahan kita menjadi yang terbaik dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dan kita mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.